Shalom, selamat pagi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia baik, akuilah dia dalam segala laku kita. Dia pasti akan meluruskan jalan-jalan di kehidupan kita. Karena itu jangan anggap diri kita pintar dan bijak, tapi percayalah kepada Tuhan. Karena itu kita terus membangun hidup kita, menggali dalam-dalam, dan meletakkan hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa salah satu kunci yang perlu kita bangun sungguh-sungguh dalam hidup kita adalah pengenalan akan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam Injil Lukas pasal 6 dikatakan bahwa orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman, dia melakukannya. Dan dia diumpamakan seperti orang yang membangun, tapi nggak langsung membangun. Justru membangunnya bukan yang kelihatan dulu. Justru membangunnya yang tidak kelihatan. Dia bangun dalam-dalam ke dasar tanahnya sampai berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan batu. Baru kita letakkan bangunan itu di situ. Barulah nanti angin, banjir, hujan datang, itu tidak jadi persoalan. Karena itu, apakah saudara masih membangun dalam-dalam hidup saudara dan menemukan Tuhan lewat firman-Nya? Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu jangan pernah bosan untuk belajar firman. Dan hari ini saya mendorong saudara untuk membaca Alkitab kita. Dari mana? Dari kitab Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Lalu Mazmur pasal 135 ayat 1 sampai 21. Dan kitab Amsal pasal 17 ayat 12 sampai ayat 13. Kita masih terus sedang membangun tentang topik besar kita, memberi pengaruh atau influencer yang benar. Bagaimana dalam hidup kita harus memberi pengaruh yang benar. Sadar atau tidak sadar, hidup kita ini selalu memberi dampak. Entah itu positif, entah itu negatif. Karena itu di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, yang kau lakukan dengan setia. Tuhan mendesain kita untuk menjadi kepala, bukan ekor. Ya, karena itu kepala di sini, Bapak Ibu, bukan masalah jabatan, bukan masalah posisi, tapi kepala di sini bicara tentang sebuah dampak dan pengaruh. Saya berkata kemarin bahwa sadar atau tidak sadar, Alkitab mengatakan dalam kitab Keluaran 20 ayat 5 bahwa ketika ada orang tidak berjalan dengan jalan Tuhan, membelakangi Tuhan, maka dampak yang terjadi yang bisa ditimbulkan oleh orang yang membelakangi Tuhan ini dampaknya sampai keturunan ketiga dan keturunan yang keempat. Karena itu ada seorang penulis buku, dia meneliti tentang legacy, warisan. Dan dia meneliti tentang satu orang dengan keturunannya, sekitar 1.400 orang. Yang satu Jonathan Edwards, yang satu namanya McJus. Lalu diteliti dari 1.400 keturunannya. Jadi dari generasi ke generasi 1, 2, 3, dan 4. McJus adalah orang yang membelakangi Tuhan. Tidak takut akan Tuhan, hidupnya tidak memberi dampak kerajaan surga. Dan apa yang terjadi ketika diteliti oleh penulis buku ini, didapati ternyata keturunan McJus ini sekian banyak jadi narapidana, jadi wanita tunasusila. Pokoknya hidupnya kacau, terkena narkoba, jadi beban masyarakat, beban pemerintah. Kenapa? Karena McJus ternyata setelah diteliti, mereka orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan keturunannya sampai keturunan keempat itu bermasalah. Ada yang jadi perampok, macam-macam. Ada yang jadi gelandangan, kasihan. Dan Jonathan Edwards diteliti, keturunannya dari 4 generasi itu, ada yang jadi senator, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi hakim, bahkan ada yang jadi wakil presiden di Amerika. Jadi kita lihat bahwa seseorang itu punya dampak. Saudara harus mengerti ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pengaruhnya apa? Tanah menjadi terkutuk. Ketika Kain berdosa lagi, tanah terkutuk lagi. Ketika keturunan Kain berdosa lagi, kita lihat tanah itu 70 kali lipat terkutuknya. Dan tentu dosa yang terjadi dibuat oleh manusia membawa dampak. Jadi saudara harus mengerti bahwa ketika kita takut akan Tuhan, maka apapun yang kita pegang, apapun yang kita injak akan berpengaruh. Nah, saudara lihat, saya menulis sebuah statement bahwa pengaruh itu terjadi ketika kita mau kembali
hidup di dalam polanya Allah. Ketika Adam dan Hawa hidup dalam pola Allah, tidak dicitrakan berapa lama di situ, tetapi mereka bisa menikmati sebuah kehidupan yang luar biasa. Kalau saudara lihat keturunan Adam ya, dan Hawa, itu keturunan Kain, dan ketika akhirnya Adam punya anak lagi, ya, lahirlah Set. Disitulah orang mulai memanggil Tuhan. Kalau kita lihat di pasal 4 kitab Kejadian, ya, Kain punya keturunan, bapak ini Tubal, Yubal, ya, pemain suling, tembaga, segala macam sukses. Jadi orang yang membelakangi Tuhan bukan berarti nggak bisa sukses secara lahiriah, tapi kita lihat bedanya keturunan Set, ya, Enos, ya, mereka berseru sama Tuhan. Yang dicatat umurnya, ya, panjang umurnya sekian, ditulis demikian rupa. Jadi bukan hanya sekedar sukses secara lahiriahnya saja, bapak ini, tapi bermasalah. Karena itu saya mau ajak kita memahami bahwa pengaruh kita, ya, seperti doa Yesus, kalau kamu berdoa gini ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi saudara harus ingat, kita adalah pemberi pengaruh untuk kerajaan surga, kingdom influencer. Kalau sekarang banyak orang jadi influencer di dunia media supaya di endorse, banyak followersnya, ya, jualan produk. Kalau kita, pengaruh yang kita timbulkan ini berkaitan dengan kekekalan. Karena itu saya ajak saudara bahwa untuk kita bisa memberi pengaruh yang benar, dan itu hanya bisa terjadi ketika kapan? Ketika kita kembali hidup dalam pola Allah. Makanya kalau saudara baca di Ulangan 28 ini, kenapa bisa jadi kepala? Naik bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, dan apa yang disampaikan hari ini kita lakukan dengan setia. Di ayat 1-nya dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus begitu sudah akan dengar. Jika kita baik-baik mendengar suara Tuhan. Jadi ketika Adam dan Hawa hidup di dalam polanya Allah, mendengarkan firman, mereka punya pengaruh yang bisa untuk menaklukkan dunia ini. Tapi sayang, iblis menipu mereka. Iblis berkata, kalau kau makan buah ini, kau akan jadi seperti Allah. Padahal manusia sudah jadi seperti Allah. Manusia tidak ditentukan hidup untuk mengerti baik dan jahat. Manusia didesain untuk belajar hidup dalam pola Allah. Pola Allah adalah mendengar suara Tuhan dan taat. Karena itu kalau saudara ingin memberi dampak, bisa memulai pengaruh dalam hidup saudara, coba kembali dalam koridor Allah. Hidup dalam pola Allah. Hidup di dalam tunduk dan taat, sikap hati kita, ya, mutlak kepada Tuhan, tunduk dan taat. Nah, ini yang coba kita kembali kepada pola Allah. Makanya ketika kita mau masuk dalam pola Allah, jalan pertama adalah kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Saudara harus kembali ngikutin polanya Allah. Jangan lagi ikutin pola kita. Kita harus bertobat, berbalik kepada Tuhan. Nah, kiranya renungan ini bisa menolong kita untuk ke depan kita belajar bagaimana kita bisa memulai sebuah pengaruh dengan mengikuti pola Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua anak-anakmu. Lawat, sentuh, jamah dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengar dan ikut berdoa hari ini, Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan memberi keteguhan, kekuatan di hati mereka. Buka jalan untuk jalan-jalan yang tertutup ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.